Saya nggak pernah mau masuk Muslim tuh karena orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Merna, berasal dari Cilincing, Jakarta Utara. Sebelum saya menjadi mualaf, saya seorang Katolik. Dulu itu waktu saya masih sekolah sampai mau selesai itu, saya ngajarin orang-orang yang mau dibaptis. Jadi maksudnya saya termasuk taat agama banget gitu. Setelah saya menikah, nikahnya Katolik juga. Berjalan 17 tahun rumah tangga, keinginan saya untuk sholat itu lebih besar. Jadi ingat nenek pas waktu, kan nenek Muslim, mama ikut papa Kristen. Jadi itu lebih besar. Terus kok kata saya, itu dia orang Muslim hebat ya, ketemu Tuhan itu bisa 5 kali. Terus dia menjaga auratnya. Saya sebelum Muslim itu belajar dulu sebelum syahadat itu. Berpakaian Muslim itu gimana sih perempuan? Saya nggak pernah langsung pakai kerudung kecil gitu, enggak. Soalnya kalau saya pikir pakai kerudung kecil, kok bodinya kelihatan ya? Padahal kan itu aurat. Saya padahal belum Islam, tapi saya selalu tegur teman saya yang Muslim gitu. Mbak, kan baju Muslim gitu. Mbak, lu mau kamu mau so tahu katanya. Tapi saya belajar begitu. Terus saya tanya, saya belajar lagi. Pada akhirnya titik itunya, waktu masih sebelum bercerai, saya itu belajar puasa. Itu mantan suami saya itu sampai saya dikasih roti, kan diajak makan saya nggak mau, dijejelin roti mulut saya. Kamu puasa kan gitu. Iya gimana, saya nggak bisa. Saya bilang kalau kamu mau jalan sama-sama kita syahadat bareng, dia nggak mau. Akhirnya kita memutuskan pisah. Dan dengan 3 orang anak saya itu laki-laki semua, udah besar-besar, 17 tahun, 11 tahun, dengan TK 6 tahun. Itu izin dengan bapaknya untuk ikut Muslim seperti saya. Itu dia bilang, jangan berharap 1 sen pun. Bayangin gimana berharap 1 sen pun gitu. Bagi saya perempuan dengan 3 anak laki-laki, itu bukan hal yang mudah bagi saya. Kebetulan untuk menjadi Muslim itu justru tantangannya keluarga, karena keluarga kita keluarga Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dengan Pak D. Ada yang Katolik, ada yang Islam, ada yang Muslim. Jadi bukan pertentangan yang besar untuk saya menjadi Muslim. Justru pertentangannya itu dari keluarga sendiri. Dalam keluarga sendiri dalam arti dengan saya dan anak-anak saya. Itu saya gini, saya bilang sama Allah, saya itu perempuan dengan 3 orang anak itu bukan hal yang mudah, laki-laki sampai saat ini. Maksudnya saya bilang, nah kamu itu laki-laki, kalau kamu siap untuk menjadi Muslim itu sama ibu ya kita jalan bareng-bareng, harus benar sholatnya begitu. Jadi saya gini mas, takut saya anak saya itu berbalik lagi, dalam artinya putur iman turun naik. Saya pernah tanya sama Ustadz, apakah karena saya yang bawa anak-anak 3 saya itu untuk menjadi Muslim, saya yang menanggung dosa mereka. Sampai hari ini bukan hal yang mudah saya untuk hadapin 3 anak laki-laki saya. Semoga 3 anak laki-laki saya itu tahu sebenarnya apa yang saya pikirin, apa yang saya takutkan. Saya bilang kita harus ke surga bareng-bareng sampai ke jannahnya. Saya bilang, ibu nggak mau, ibunya nanti ibu di neraka, kita sama-sama di neraka, kita mau sama-sama ke surga itu. Jadi semua setelah saya jadi Muslim itu, justru teman-teman saya yang Muslim itu ninggalin saya semua. Tapi saya percaya semua harta saya dinolkan mas, dinolkan sama Allah beneran. Semuanya apa aja halangan, pokoknya dinolkan sampai saya nggak punya apa-apa. Bayangin dengan 3 orang anak yang tanpa punya apa-apa ngontrak sana sini, gimana jalannya? Pasti bisa ngebayangin kerja apa aja saya lakuin. Terus semua teman saya pergi sama saya cuma ingat kisahnya Nabi Ayub. Allah ambil anaknya, Allah ambil rezekinya, Allah ujian dengan sakitnya.
Itu baru 5 tahun. Saya pikir saya rumah tangga 17 tahun itu dengan yang di atas dengan enak. Dan saya baru sengsara hanya sekitar 2-3 tahun. Saya harus kayaknya yang kayak pengen balik lagi. Saya bahasa kisahnya Ayub itu. Nabi Ayub sampai semuanya diambil, dia masih bertahan. Istrinya bilang kan, minta sama Allah kamu. Kalau kamu rajin taat, rajin ibadah gini sampai sakit mau sholat aja nggak bisa. Jadi sampai sekarang pun itu yang bikin saya kuat untuk menghadapi anak-anak saya. Bukan hal mudah bagi saya untuk dengan seorang ibu dan harus bertanggung jawab dengan 3 orang anak laki-laki yang mereka putur naik turun ibadahnya. Kayak gitu. Jadi saya bekerja apa aja, mau pekerja rumah tangga saya kerjain, orang suruh apa, kebetulan saya hobinya masak. Jadi saya sambil jualan ikan asin itu. Jadi saya pikir untuk sahabat cerdas mualaf yang ada di luar sana, jangan pernah niat untuk menjadi muslim karena orang lain atau karena pasangan muslim. Kamu jadi muslim terus kamu masuk dengan suamimu itu, atau kamu dengan lihat teman mau masuk muslim, jangan pernah seperti itu. Tapi niatkan karena Allah. Kalau karena manusia bakal nanti kayak seperti itu, angin itu, pohon kelapa itu ikut anginnya ke kiri ke kanan. Jangan pernah menjadi seorang muslim itu karena manusia. Itu bakal nggak kuat. Maksudnya kita bukan malaikat, kita manusia biasa. Ada kalanya kita pada saat titik yang paling lemah itu, nah di situ bisikan-bisikan yang buat kita turun naik. Dan jangan pernah takut ditinggalkan teman-teman, ditinggalkan keluarga. Yakin sampai meninggalnya, insya Allah kita hanya baca la ilaha illallah. Dan satu yang saya sedih sampai hari ini, ibu saya sebelum beliau meninggal, 2 bulan sebelum meninggal, beliau sudah syahadat. Setelah itu karena beliau memang bukan karena hatinya beliau untuk jadi mualaf bersyahadat, setelah 2 minggu dari mualaf, beliau kembali lagi menjadi kafir dan pada saat Allah panggil. Jadi kita tidak bisa mandikan beliau. Jadi beliau meninggal dalam keadaan kembali lagi tidak menjadi muslim. Sampai hari ini yang saya minta sama Allah, katanya kan kalau kita bukan sama muslim, doa kita nggak sampai. Tapi saya hanya seorang anak yang minta Allah yang melapangkan kuburnya, mengampuni dosa-dosanya, itu aja. Dan sampai hari ini saya cuman pesan juga sama teman-teman begitu, menjadi muslim jangan takut nggak makan, jangan takut miskin. Allah pasti kasih dari 1.000 rupiah itu menjadi berkah kalau memang benar-benar menjalaninya. Kayak gitu pesan saya. Dan jangan takut malu untuk berubah, dan memang muslim harus berubah. Mulai dari bangun tidur sampai tidur memang harus diatur. Dan harus untuk wanita muslimah teman saya yang baru mulai, silahkan belajar dari menutup aurat yang baik sesuai dengan syariat. Jadi tunjukkan pada mereka kalau menjadi mualaf itu, perempuan muslimah itu seperti ini, seperti sesuai syariat. Memang harus dipaksa, semua harus dipaksa dan harus maksudnya dijalankan. Kalau tinggal angan-angan, malu sama teman, nanti nggak bisa seragaman, jangan pernah berpikir itu. Allah akan maksudnya kasih kedamaian yang lebih yang mereka tidak rasa, kalau kita sendiri yang rasa. Kayak gitu, Mas. Pada saat saya masuk muslim itu, keadaan saya itu single parent ya, dengan 3 orang anak, dan memang benar-benar dinolkan, dihabiskan. Setelah saya ngurus bercerai, berpisah dengan suami karena tidak seakidah kan, itu jalaninya enggak yang kayak dulu sebelum saya menjadi seorang Katolik. Jadi dulu pada saat Katolik, kalau saya lagi galau, banyak masalah, itu jalannya kayak duduk di mana gitu, duduk sendiri, kayak enggak yang kayak hampa gitu. Maksudnya ini saya mau ngapain, saya mau gimana. Tapi setelah menjadi muslim itu benar, Allah itu bakal ngasih
jalan pada saat yang bukan kita butuhkan, tapi yang kita perlukan. Dalam arti ya ada aja pekerjaan yang harus saya jalanin sambil saya belajar agama sampai saya selesai anak-anak saya sekolah minimal SMA saya mampu. Gitu. Kalau diceritakan Bu proses ketika mualaf ya, syahadat, terus siapa yang ngajak, terus di mana, terus sertifikatnya seperti apa? Pertama saya syahadat itu pertama kali saya nggak ada yang ngajak, tapi saya belajar sendiri karena ya itu saya bilang saya nggak pernah mau masuk muslim tuh karena orang lain, karena dari diri saya sendiri. Walaupun nenek saya muslim, ada om saya muslim, cuman saya nggak pernah yang gimana, cuman saya melihat mereka caranya sholat mereka begini, kehidupan mereka begini, jadi itu yang menginspirasi. Jadi saya belajar sendiri, cari tahu di YouTube. Saya syahadat itu di Mualaf Center Indonesia, adanya di Patra Tomang. Kalau tadi sebutin Masjid Lausa itu apa Bu? Masjid Lausa itu kayak perkumpulan sama Tionghoa Muslim, Mualaf Muslim Tionghoa. Aktif di sana ya? Kalau kira-kira saya pas ada waktunya saya untuk ikut itu perkumpulan mereka saya datang gitu. Soalnya dekat rumah kan udah banyak nih. Saya juga nggak tahu karena mungkin saya berkerudungnya langsung ke berkerudung besar, jadi saya tidak kerudung kecil-kecil. Nah itu yang bikin mereka katanya, saya pikir katanya saya itu Islam apa itu lah radikal kayak gitu. Padahal saya jelaskan gimana ya, kalau saya bukan saya menjelaskan secara umum aja yang mereka bahas, tapi lambat laun kesini mereka terima sih. Ya itu memang benar Mas, kan Allah jangan pernah ikut menjadi muslim itu pasti akan ditinggalkan. Dalam arti ditentang keluarga satu, tapi kita bilang kan tentang saya nggak buat. Tapi justru teman muslim saya itu yang pergi, saya juga bingung. Iya sampai hari ini, dan tapi Allah ganti dengan teman-teman yang baru gitu. Keseluruhan tuh melihat Islam tuh apa Bu sebelumnya? Sebelumnya Islam itu ini ribet. Sebelum itu Islam ribet, terus dia pakai baju kok panjang-panjang, apa nggak gerah. Saya ingat pakai baju sebesar ini tuh saya guru BP saya SMP. Saya SMP tahun berapa saya? Nah itu SMP bilang kok dia nggak gerah ya. Saya bilang saya juga nggak tahu kalau Allah itu bakal pilih saya. Pada saat mungkin saya sedang SMP itu Allah kasih jalan saya gitu. Buktinya saya pakai justru yang saya omong itu kenapa yang saya pakai gitu. Jadi kayak gitu. Jadi sebelum jadi muslim gitu, saya bilang muslim ribet ya. Puasa dari pagi sampai ini hidupnya diatur, nggak boleh begini, nggak boleh begitu kayak gitu. Tapi setelah jadi muslim, betapa dekatnya kita sama Allah pada saat sujud itu. Pertentangan dari keluarga apa aja Bu? Pertentangan keluarga nggak ada ya. Saya bilang tadi karena keluarga saya itu keluarga mama itu muslim semua ya. Kemudian keluarga papa pasti Ambon teman, karena kita nggak dekat dengan keluarga papa, jadi keluarga mama kan ada om yang muslim, nenek yang muslim, jadi nggak begitu. Justru mereka welcome karena saya kembali ke muslim itu. Sekarang saya tarik mundur lagi. Dulu kan Ibu seorang Katolik yang taat Bu. Iya. Bisa ini nggak sih digambarkan nggak bahwa Katolik yang taat itu seperti apa? Terus punya, kalau di Islam kan kita tahajud nih, berdoa, merasakan enak gitu ya, bahwa nanti ini bisa menjadi bekal kita di akhirat. Kalau dulu di Katolik tuh gimana perasaannya itu gitu loh? Di Katolik itu saya Katolik yang taat tuh dalam arti saya jalanin apa yang diperintahkan di agama yang Katolik saya itu. Contohnya kayak doa malam ada, doa pagi ada. Kalau di Muslim kan sholat subuh, sebenarnya ada semua. Cuman kayaknya yang gimana ya? Saya pernah jadi Katolik itu yang pada saat saya nggak mampu ngadepin saya mau hidup itu, maksudnya saya itu dengan keluarga broken, terus orang tua yang maksudnya kan karena adik banyak, jadi saya yang terpisah sendiri di Malang, sekolah di Katolik di Malang itu saya pernah bunuh diri. Itu karena saya ngerasa yang saya nggak punya siapa-siapa gitu, kayak gitu. Emang nggak menemukan ketika doa gitu, emang nggak menemukan sesuatu gitu Bu, maksudnya ketenangan. Terus satu lagi tadi asisten pembaptis tuh seperti apa sih Bu? Belajar kayak kan yang belajar orang untuk membaptis itu kita ada di suster namanya, suster gitu, kesusteran. Kita kan ngajar orang yang mau baptis itu belajar dulu. Nah saya kebetulan ngebantu, kalau suster sibuk saya bantu ngajar kayak gitu.
dinamakan apa itu namanya? Saya cuman asisten aja, asisten ngajar. Jadi ada beberapa, misalnya ajarin dia doa kayak gitu. Ngajar aja, ngajar untuk persiapan yang baptis kan romo. Sebelum masuk ke romo kan ke ruangan kayak kita gini belajar dulu gitu. Belajar jadi Katolik itu gimana gitu. Nah sekarang kan Desember nih Bu, menyikapi nggak boleh ucapan Natal, boleh, itu pendapat Ibu gimana? Pendapat saya, karena ini soal tauhid ya, kita mengesahkan Allah itu Esa satu. Kalau kita ikut mengucapkan selamat Natal kepada yang beragama Nasrani, berarti kita mengiyakan bahwa Tuhan itu ada satu, Tuhan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Padahal itu enggak. Dan saya setuju aja. Kalau soal akidah memang nggak bisa toleransi. Memang kita harus berpatokan. Kamu Muslim, dia Muslim dengan Muslimmu, dia dengan Nasrani dia, dan kita hidup bertoleransi tetap. Tapi dalam apa dulu? Kalau soal tauhid memang tidak bisa. Dan itu yang membuat keluarga Katolik saya sampai sekarang, karena tidak pernah dengar ucapan selamat Natal dari saya lagi, mereka agak gimana, cuman ya saya terima gitu. Memang waktu Ibu Katolik, Ibu mengharapkan nggak sih ucapan itu dari seorang Muslim? Dari Katolik? Ketika Ibu Katolik, Ibu mengharapkan nggak sih ucapan selamat Natal itu dari seorang Muslim? Iya, karena dulu saya kan nggak pernah tahu bahwa itu masuknya akidah dan tauhid kan. Iya, jadi saya mengharapkan itu dari Muslim, tapi setelah saya belajar, jadi saya ketawa sendiri, ternyata itu tidak bisa disamakan dengan bisa kayak gitu. Kembali lagi ke keluarga Ibu ya, 3 anak ini berarti Muslim semua. Iya. Nah, harapan Ibu buat anak-anak Ibu nih, siapa tahu nanti nonton kan? Iya. Diucapkan aja sini, siapa tahu didoakan nanti sama penonton Ngaji Cerdas gitu kan? Iya. Mudah-mudahan menjadi kurota ayun bagi Ibu dan anak-anak. Iya. Silakan. Untuk 3 orang anak laki-laki saya, Mas Rio, Mas Thomas, sama Mas Andre, kalian mulai belajar dari sekarang. Semoga menjadi anak yang soleh, taat sama agamanya, karena kalian seorang Muslim. Kalian harus membawa ibu dan kita bersama keluarga sampai ke janahnya. Kalian anak laki-laki Ibu, Allah pasti nggak akan pernah tinggalin. Dan jangan pernah lupa dengan sholat. Setelah saya jadi Muslim ya, setelah jadi Muslim itu yang saya bilang tadi, saya nggak pernah takut Allah tinggalin saya, walaupun 1 sen pun nggak punya, saya nggak pernah takut. Allah kasih semua. Dan untuk belajar sampai hari ini saya masih belajar. Saya masih masuk kelas tasin, saya masih menghafal surat-surat, masih tetap saya jalanin sampai sekarang. Untuk tetap menjadi istiqomah, hijrahnya mudah. Allah panggil kita berhijrah itu, dan nggak semua orang yang bakal Allah pilih untuk menuhi panggilannya ya. Jadi untuk sahabat Ngaji Cerdas, untuk yang Muslim sejak lahir, atau yang baru menjadi mualaf, atau yang belum mengucap kalimat syahadat, cuman pesan saya satu: Muslim itu indah, Muslim tidak mempersulit hidup, justru Muslim itu mempermudah. Jadi untuk menjadi baik dan merubah cara hidup menurut Islam itu harus dipaksakan, dan jangan pernah lelah, Allah pasti tolong kita. Untuk sahabat cerdas, kebetulan kita harus menjadi mualaf yang mandiri. Dalam arti mandiri, kita memang perlu support dari orang lain, tapi kita juga perlu bangga kalau kita bisa menciptakan sesuatu yang bisa kita hasilkan untuk hidup kita. Seperti saya sebenarnya saya hobi masak, dan juga dulu pernah ada basic kerja di restoran. Jadi ada resep teman saya itu untuk Katopik KPI, beliau mentor saya. Dan untuk UMKM Cilincing, Jakarta Timur, Jakarta Utara yang sudah support untuk UMKM kecil seperti kita ini, saya kemas di dalam botol, namanya Iotore. Iotore itu nama 3 anak saya, Rio, Thomas, dan Andre. Untuk menjadi sebuah merek
jadi ikan asin sambal dengan 9 varian rasa. Ada cumi, ada peda, ada jambal, ada jengkol, ada pete, ada original, ada rebon, ada tongkol cuek. Itu bisa pesan di WA saya 0877 8380 1861, dan bisa juga pesan lewat Ngaji Cerdas. Terima kasih untuk sahabat Ngaji Cerdas yang sudah mau mendengarkan sedikit dari perjalanan hidup saya dari seorang mualaf. Semoga berkah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.